Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 459. Minta Rocky berlutut dan minta maaf. Rocky berjalan keluar dari ruang rapat, tak mempedulikan Junandus. Junandus belum pantas menjadi lawannya. Suri Jiang merasa gelisah dan mengejarnya. Kakak Rocky, aku sudah diskusi dengan ayahku, tunggu dia pulang dari dinas nanti akan segera memindahkan paman ke divisi lain. Petik 2. Kalau masih mau membiarkan Junandus dalam joint venture, bisa-bisa kelak membawa masalah besar. Rocky mengangguk. Saat itu, ia melihat Dini dengan sepatu haknya berlari kecil menuju ke arahnya. Rocky bertanya, apa yang terjadi? Direktur Suri, Direktur Rocky, gawat. Dini mengerutkan kening dan berbicara dengan cemas. Pengobatan tradisional negara menelepon, menyampaikan bahwa sekelompok siswa bela diri membuat onar di depan pintu masuk karena salep intermiten yang mereka beli ada masalah dan minta ganti rugi. Para wartawan sibuk berdatangan. Petik 2. Belum selesai bicara, Rocky langsung menimpali, aku ke sana sekarang. Aku juga. Suri Jiang juga panik dan menyusul. Suasana hatinya semakin amburadul. Tak mengira akan menjadi seperti ini. Saat ini Hendrik dan ayahnya sedang dinas luar kota, sudah berpesan pada bawahannya di kota Wasa untuk meredam masalah ini. Apakah keluarga Jiang juga tidak dapat meredamkan masalah ini? Sebenarnya siapa dalang di balik semua ini? Setengah jam kemudian, Rocky tiba di pengobatan tradisional negara. Rocky turun dari mobil, melihat sekilas ke pintu gerbang. Sekelompok orang sudah berkumpul di sana, dan ada puluhan reporter yang hadir, sedang memegang kamera, sibuk menjepret dan merekam. 40-an pemuda berkostum putih, menghadang di depan pintu pengobatan tradisional negara, bersorak-sorai dengan agresif. Panggil kurator kalian keluar. Salep intermiten yang dia buat palsu, penipu. Hei, si Margalin, jangan berlaku seperti kura-kura dalam tempurung, keluar dan jelaskan. Petik 2. Obat palsu mencelakai orang, usir si Margalin dari kota Wasa. Di tengah kerumunan penduduk ada sebuah tandu. Dalam tandu itu, terbaring seorang pemuda dengan wajah pucat dan sekarat. Rona wajah Suri Jiang berubah seketika, berkata ini adalah siswa Akademi Seni Bela Diri Pure. Rocky mendekati kerumunan orang dan bertanya dengan dingin, sebenarnya terjadi masalah apa? Petik 2. Kamu, yang bermargalin, kemari. Sebuah teriakan menggema di tengah kerumunan. Tiba-tiba, segerombol orang bela diri mengepung Rocky dan Suri Jiang, dan membentuk barisan tembok mengelilingi mereka. Muka Suri Jiang langsung berubah, namun ia memberanikan diri dan berkata dengan tenang, semua jangan gegabah, katakan apa yang terjadi. Petik 2. Apa yang terjadi? Apakah kalian tidak bisa melihat ya sendiri? Seorang pria bermata sipit dengan tubuh kekar, melangkah keluar dari tengah kerumunan, mendengus dingin berkata, siswa kami sekarat karena menggunakan salep palsu kalian, sekarang kami ingin joint venture meminta maaf di hadapan kami, minta Rocky berlutut, dan harus memberi kompensasi kepada kami sebesar 400 juta. Suri Jiang berusaha sabar, berkata, jika memang karena obat bermasalah, kami tidak akan melepas tanggung jawab, tapi keadaan pasien sekarang masih belum jelas. Bolehkah kita membawa pasien untuk diperiksa terlebih dulu di rumah sakit? Petik 2. Pria berotot itu melihat sekilas pada Suri Jiang dengan menyipitkan matanya, berkata dengan arogan, Nona besar Jiang, aku tahu Anda adalah salah satu putri dari 4 keluarga terpandang di kota Wasa.
Tapi setiap masalah harus ada alasan logika. Sekolah kami membeli salep intermiten, tapi sama sekali tidak ada efek. Murid kami menggunakan salep ini, sama sekali tidak memulihkan benjolan pada luka, malah merusak ototnya. Pengobatan tradisional negara sudah memeriksanya. Kalau tidak percaya boleh langsung periksa di sini. Petik 2. Saat itu, seorang dokter pengobatan tradisional negara menyetel kacamatanya, bersimbah keringat dan berkata, Nona Jiang, pasien ini memang mengalami kerusakan otot. Tidak mungkin. Suri Jiang merasa curiga. Dia mengenal pasti efek salep intermiten, lagi pula salep tersebut sudah ada izin dari lembaga obat resmi sebelum diluncurkan, sama sekali tidak ada efek atau masalah pada salep itu. Suri Jiang mengangkat kepala dan berkata, aku bawa pasien ke rumah sakit dulu. Setelah itu ia memerintahkan pengawal untuk membawa pasien ke atas tandu. Ketika pengawal hendak mengangkat pasien, puluhan siswa bela diri muncul dan menendang pengawal itu, memblokir jalan kedua pengawal dengan wajah berang. Ekspresi Suri Jiang berubah seketika, mendengus dingin, sedang apa kalian? Pria berotot itu berkata, kami tidak percaya lagi pada kalian, dokter pengobatan tradisional negara sudah memeriksanya, hari ini juga kalian harus menyelesaikan masalah ini, kalau tidak, jangan harap ada yang bisa pergi dari sini. Begitu kata-katanya terlontar, puluhan siswa bela diri di sekitarnya langsung berteriak agresif. Minta Rocky berlutut menebus kesalahannya. Hutang nyawa bayar nyawa. Bayar kompensasi untuk saudara kami dengan 400 juta. Farmasi berkedok busuk mengindahkan resiko pada manusia, sungguh keji. Lengkingan hiruk pikuk semakin menggema dari segala penjuru, para reporter tak henti menjepret dan merekam situasi di tempat kejadian. Ibarat pekikan suara kuda, menghujam keempat penjuru, Suri Jiang tidak pernah menghadapi situasi seperti ini, rona wajahnya terus berubah silih berganti. Di tengah kebisingan yang luar biasa itu, Rocky berkata dengan datar, tidak ada bukti, aku tidak akan meminta maaf. Ini bukan bukti. Apakah harus sampai jatuh korban nyawa? Pria berotot itu memberang. Juanandus membawa beberapa orang, menerobos ke dalam kerumunan dan berkata pada Rocky, Akademi Seni Bela Diri Pure membeli sejumlah salep intermetin, kamu yang menyebabkan kekacauan ini, semua salahmu. Cepat berlutut minta maaf. Suara hingar-bingar kembali terdengar dari empat penjuru. Berlutut minta maaf. Biarkan Rocky berlutut dan memohon. Patahkan kakinya. Sekelompok siswa bela diri mulai naik pitam dan menyerang ganas ke arah Rocky. Pria berotot itu memerintahkan, tangkap Rocky, suruh dia berlutut. Apa yang ingin kalian lakukan? Main hakim sendiri. Suri Jiang marah dan berteriak. Baru saja dia mau berjalan ke depan, tapi dihadang oleh Juanandus. Kamu gak usah ikut campur urusan ini. Reputasi perusahaan sangat penting. Cara terbaik adalah menyingkirkan Rocky dari jabatannya sebagai wakil direktur untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Suri Jiang berusaha melepaskan diri, namun kemudian dihadang oleh beberapa pengawal. Ia melihat Rocky dikepung oleh pria berotot itu, merasa sangat gelisah tak tenang. Pria itu tertawa dingin dan berkata, pegang dia, tekukan lututnya. Puluhan siswa bela diri langsung menyerbu. Saat itu juga, dua sosok orang muncul dari kerumunan dan berdiri tepat di hadapan Rocky. Pria botak dan Rudy menghadangnya dengan wajah garang. Pria botak meludahi telapak tangannya dan memaki, kalian semua sudah bosan hidup ya? Berani menyentuh Rocky. Siapa berani maju, aku akan membuatnya lumpuh setengah badan. Pria berotot sama sekali tak mempedulikan kedua pria itu, menurunkan mandat dengan angkuh, laksanakan.
Beberapa siswa seni bela diri langsung menyerang pria botak dan Rudy. Pria botak mengelak melayangkan tinju, dalam sekejap kedua siswa itu terkapar. Rudy menarik kerah baju seorang pemuda dengan sebelah tangannya, dalam hitungan detik ia melemparkan 3 atau 4 orang hingga tersungkur. Mereka berdua bertarung melawan puluhan siswa seni bela diri, namun keduanya tak ada luka sedikit pun. Orang-orang terperangah. Mereka tak menyangka kedua pengawal perusahaan joint venture dengan perawakan biasa-biasa ternyata begitu kuat. Lawannya adalah siswa Akademi Seni Bela Diri, semuanya para petarung yang hebat tapi berhasil dikalahkan kedua pengawal ini, sungguh tak tertandingi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.